Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Pertama mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada sore hari yang redup ini kita bisa hadir di depan TKIT Jabalus Salam Perumahan Bukit Damai Sentosa Balikpapan. Tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta pengikut-pengikut beliau sampai di akhir zaman. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, pertama kami menyampaikan rasa hormat kami kepada tamu spesial dari Dinas Koperasi dan UKM Perindustrian Kota Balikpapan, kepada Bapak Nur Hadi. Terima kasih atas kesediaan waktunya. Kemudian kepada para sesepuh dan tokoh masyarakat Perumahan Bukit Damai Sentosa 1, RT 31 dan RT 32 Balikpapan yang dirahmati Allah. Yang kami hormati Ketua Koperasi Konsumen Bukit Damai Sentosa Balikpapan, Bapak Dedi Jayatmaja, dan seluruh pengurus koperasi dan seluruh hadir undangan yang hadir pada sore hari ini. Mengingat waktu pada membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, agar kiranya acara kita pada sore hari ini mendapat taufik hidayah maunah dari Allah Subhanahu wa taala dan memberikan keberkahan kepada kita semua, maka kita doa bersama dulu. Untuk doa bersama ini dengan hormat kami mohon untuk Bapak Ustadz Muhammad Akbar untuk memimpinnya. Kami persilakan. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. آمين 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 يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا هنان يا منان يا فتاح يا رزاق. اللهم يا غني يا حميد يا مبدع يا معيد يا رحيم يا ودود. أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك ومعصيتك فضلك من سواك. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حول علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على رسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين
Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Koperasi kita, Ketua Koperasi Konsumen Bukit Damai Sentosa, yang akan disampaikan oleh Bapak Dedi Jaya Atmaja. Kepada Bapak Dedi kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala murid dunya waddin. Assalatu wassalam asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat perwakilan dari Dinas Koperasi dan UMKM, Kepala Dinas Koperasi yang diwakili oleh Pak Nur Hadi. Terima kasih atas waktunya. Yang kami hormati Ketua Yayasan Jabalus Salam Balikpapan Kalimantan Timur, Bapak Hamran. Terima kasih atas waktunya, Pak. Yang kami hormati juga pembina dari Yayasan Jabalus Salam yang diwakili oleh Bu Widya. Terima kasih. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Jabalus Salam, Pak Muaimin, Pak Muin, maaf. Dan yang saya hormati seluruh warga BDS 1, RT 31 dan RT 32, serta mohon maaf yang saya hormati Ketua RT 32, Kang Mus, terima kasih atas waktunya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmatnya kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi nikmat iman, serta kita masih diberi nikmat sehat, nikmat Islam. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu kita panjatkan, serta salawat dan salam kehadiran junjungan besar kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesempatan dan berkumpul. Sebelum saya memberikan kata sambutan, sedikit saya ingin flashback ke belakang. Berdirinya Koperasi Konsumen Bukit Damai Sentosa ini tidak lain karena keinginan kami bahwa koperasi ini adalah di bawah payung Yayasan Jabalus Salam Balikpapan. Kami sebagai salah satu juga pengurus di yayasan ingin mengembangkan salah satu sektor bisnis dari yayasan tersebut yang sebelumnya sudah ada, yaitu di pendidikan. Oleh karena itu kami ingin berinisiasi untuk mengembangkan lagi apa saja kontribusi yayasan, karena yayasan ini awalnya dari warga semua, dan kita ingin memberikan refleksi kepada warga apa yang telah kita kerjakan selama ini, dan salah satunya Koperasi Konsumen BDS Bukit Damai Sentosa. Salah satu usaha atau background dari Koperasi Bukit Damai Sentosa ini adalah produk-produk yang kita jual itu adalah semacam retail, kemudian juga ada jasa, kemudian juga ada kayak konstruksi. Nah, untuk saat ini yang paling awal kita mungkin akan mencoba untuk di bisnis retail serta jasa. Tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada panitia yang telah meluangkan waktunya untuk menyiapkan acara ini, yang mungkin cukup mendadak ya Pak ya, kita mengadakan ini. Tapi alhamdulillah tim koperasi kami mengenai produk-produk apa saja. Saya tadi menjelaskan secara garis besar saja. Nanti akan ada presentasi, kemudian juga nanti kalau bisa ada waktu kita mungkin ada sesi tanya jawab biar kita lebih mencair. Apa yang dibutuhkan informasi dari warga mungkin bisa kita dapati di sini. Mungkin itu saja sambutan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dedi. Bapak Ibu hadirin undangan yang penting ya, karena ini berperan dalam pembinaan koperasi kita ke depan, yaitu sambutan dan arahan
untuk koperasi kita yang akan disampaikan oleh perwakilan dari Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian. Dalam hal ini akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Nur Hadi. Pak Nur Hadi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas undangannya sehingga kami bisa berkumpul di sini dengan warga BDS 1 yang saya hormati para pengurus, pengawas serta anggota koperasi, ketua RT, ketua yayasan, dan tokoh masyarakat biasanya Pak ya, sama toga tokoh agama yang hadir di sini. Saya nggak banyak yang saya sampaikan karena saya juga kaget. Biasanya saya persiapkan sambutan Pak, tapi ini saya kaget, sepertinya saya bakal sambutan gitu ya. Biasanya saya sudah bawa tablet. Jadi saya mohon maaf. Harapan saya semoga koperasi ini kedepannya bisa bermakna untuk anggota, menurut saya ya, dan masyarakat. Artinya memberikan banyak yang diberikan untuk masyarakat, karena dengan berkoperasi banyak benefit yang teman-teman bisa dapat atau Bapak Ibu dapat, karena prinsip koperasi itu dari anggota oleh anggota untuk anggota, seperti itu. Walaupun di masyarakat orang kalau ngomong koperasi yang ingatnya langsung bisa pinjam berapa ya, seperti itu ya. Apalagi yang ibu-ibu ini paling sering ketemu nih, ada mas-masnya masuk bawa tas dari koperasi ya, jadi yang masnya langsung ditembak. Sebenarnya bukan dari koperasi Pak, akhirnya iya ya, bisa gitu, bisa pinjam Pak, bisa gitu ya. Padahal koperasi bukan hanya simpan pinjam, jadi koperasi itu bisa dalam bentuk misalkan punya toko, jadi semua kebutuhan teman-teman bisa diakomodir. Misalkan Pak ya, koperasi kedepannya sudah maju, mau umroh bisa lewat koperasi, itu contoh seperti itu. Salah satunya seperti itu. Atau misalkan mau ngambil barang, misalkan peralatan rumah tangga, itu bisa karena banyak koperasi usahanya itu banyak yang itu Pak, khususnya di perusahaan-perusahaan. Tapi kalau ini bisa jalan, saya pikir ini yang baru Pak di masyarakat. Karena kalau di perusahaan enak potong gaji. Saya berharap koperasi ini bisa maju Pak. Kalau sekarang Bapak setengah mati Pak nyari anggota, nanti setahun berjalan sudah rapat anggota tahunan, ada keuntungan, insya Allah Bapak bisa dikejar-kejar Pak. Kalau bisa jadwalnya rutin setiap hari buka gitu ya. Itu saja yang bisa saya dapat sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kesalahan atau tutur kata saya yang tidak berkenan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang disampaikan oleh Pak Nur Hadi tadi semakin menambah optimisme kita bahwa ke depan koperasi kita insya Allah akan berkembang seperti yang kita harapkan. Sebagaimana diungkapkan oleh Ketua Koperasi tadi bahwa cikal bakal dari koperasi kita ini pada dasarnya memang keinginan warga yang sebelumnya kita mempunyai yayasan yang namanya Jabalus Salam ya, yang masih bergerak di bidang pendidikan saja. Nah, jadi ini adalah ekspansi atau perluasan, mudah-mudahan yayasan kita semakin berkembang. Nah, jadi untuk hal itu kami berharap Ketua Yayasan yang sore hari ini hadir kepada Bapak Hamdan nanti bisa menyampaikan, memaparkan kira-kira kita ini sebagai anak kandungnya Yayasan Jabalus Salam, kira-kira peluang-peluang apa yang kira-kira bisa dikontribusikan kepada kami. Kami persilakan Bapak Hamdan untuk menyampaikan. Kayaknya baru hadir 2-3 orang aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau di RT 31 ada 400, di RT 32 ada 300, jadi jumlahnya 700. Bisa satu kursi saya nanti itu sesuai dengan DPT. Selamat dan salam. Mari kita berikan kejunjungan kita Nabi Muhammad SAW.
Semoga kita tetap menjadi pengikutnya di akhir zaman. Insya Allah kita nanti semua ke surga semua nanti. Amin ya rabbal alamin. Utama dan utama lagi, kita mensyukuri nikmat Allah. Kita masih diberi nikmat kesehatan, kita masih diberi hidayah, merangkakkan kaki kita untuk melakukan sesuatu kegiatan yang bermanfaat. Semoga kita dirahmati Allah dan kita direstui dengan ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Pak Nur Hadi dari Dinas Koperasi yang mewakili Kepala Koperasi, yang terhormat Bu Hajah Widya sebagai pembina di yayasan kita, Pak Muslimin pengawas, Pak Dedi sekretaris, yang terhormat Ketua RT 32 Pak ya, Pak Muslimin 31, Pak Nur Hadim. Yang terhormat sahabat saya, teman seperjuangan saya, di mana itu ada saya, dia ada juga ya. Cuma kalau di masjid saya nggak ada. Saudara saya Pak Haji Muin, itu teman seperjuangan. Ini mau warnai kehidupan di sini. Ada juga Pak Win. Jadi saya mau nangis kalau ceritain. Disinilah aktivitas budaya kita, Bapak Ibu, budaya kita. Jadi ini sentral budaya kita. Sedikit saya informasikan ke Bapak Ibu yang di sini. Yayasan ini kita hari saya, tapi ya saya bilang ke Pak Muin innalillahi wa ya saya coba. Akhirnya kita urut semua, kita buat tim formasi formatur. Saya ajak semua yang tadi katanya Mas Berhati, Toga dan Thomas, itu kita kumpulin. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita ada akte pendirian. Di situ sesudahnya ada pembinanya, jadi berkembang berjalan Bapak Ibu. Kita kalau kena topik waktu itu kita kena terpaan juga ya. Dan saya bangga dengan warga BDS, terutama yayasan. Kita sekarang udah bisa beli aset di sebelah Bapak Ibu. Sebelah ya. Kalau ini luasnya 225. Di sini nih ada orangnya mungkin Bapak Ibu. Semeter itu 250 di sini Bapak Ibu. Jadi kita yayasan Jabalus Salam Balikpapan udah punya aset 2. Itu perjalanannya. TK ini Bapak Ibu udah berkembang. Kalau dulu kita untuk BDS ini unik Bapak Ibu. Uniknya ya unik pokoknya. Jadi kan Solo kita lakukan pada serupa. Nanti kita yayasan juga memfasilitasi. Kita ada nanti kantornya di sebelah itu BDS. Nanti mungkin di sini saya dengan kerendahan hati saya mohon meminta bisakah Pak RT 32 memberikan sedikit fasilitas di gudang kerenda itu, kita buat display biar orang lihat menarik. Saya rasa Pak Haji Muslimin dia senyum berarti oke. Pak Haji Muslimin ya, nah dia senyum itu ya, kita tembak langsung aja ini. Nah seperti itu mungkin Bapak Ibu. Kita terus berinovasi. Target kita kemarin kita evaluasi, kita rapat, kita akan menaikkan akreditasi sekolah ini dari B kita ke A. Makanya kita banyak inovasi yang kita lakukan. Nah dengan adanya juga ini di masjid kita selalu bermitra, dan sampai kapanpun kita bermitra kita, karena masjid itu bagian dari yayasan bagian mitra. Pengurus masjid, pengurus juga yayasan. Lakukan aja seperti itu. Mungkin itu saya sebagai ketua yayasan tetap mendukung. Makanya kita semua sinergi. Di sini kan udah lihat dari Bapak Ibu bahwa koperasi kita ini semua aktivitasnya ya coba kita ada sub-subnya. Nah itu mari kita bantu apa yang kita lakukan bersama untuk bersama semua ini
Sudah Pak, dipoto Pak, selfie dulu Pak. Dihitung ya Pak ya. Dihitung mundur. Ayo Bobo, sangat di atas Bu, di atas, 3. di atas, bentar di atas, Ya, siap. di atas, di atas. Bang Bran, Bagus. Bentar. Bentar. Di atas, ya. Di situ loh. 3, 2,5, 1. Ya, tepuk tangan. Nah, inilah profil logo dari Koperasi Konsumsi Bukit Damai Sentosa. Konsumen. Dan sudah berbadan hukum dengan nomor badan hukum AHU 0040.AH.01.29 tahun 2024. Jadi alhamdulillah koperasi kita sudah berbadan hukum, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah berkenan untuk hadir ya di acara kali ini. Mungkin langsung aja, tidak panjang lebar. Ini kelihatan semua Bapak Ibu? Cukup ya. Ini mungkin dulu sambil pemanasan proyektor. Jadi hari ini insya Allah saya akan sedikit perkenalan lah gimana secara umum gambaran Koperasi Konsumen Bukit Damai Sentosa. Jadi kalau terkait alamat, kelihatan ya kita daftarkan di anggaran dasar kita itu alamatnya di Komplek BDS 1 Blok C1. Tapi awalnya konsepnya di yang TK itu ya apa? Baby school. Ya, tapi nanti pergeseran tergantung di mana kantornya akan lihat situasi perkembangan. Lalu terkait struktur organisasi, ini yang struktur yang terdaftar di anggaran dasar kita koperasi. Sebagai koperasi tentu yang paling tertinggi adalah rapat anggota, Bapak sekalian. Dalam arti ya tadi dari anggota untuk anggota dari anggota. Artinya dalam hal ini koperasi itu salah satu badan usaha menanamkan modalnya lewat simpan dan sebagainya. Itu ciri khas dari koperasi. Dan terkait strukturnya, yang ada warna biru dan warna kuning. Yang warna biru adalah struktur yang terdaftar di anggaran dasar. Jadi ya sebagai pengawas ada Pak Supriyanto sebagai pengawas, lalu Pak Winarko, tadi sudah berangkat, lalu Pak Pak Muslimin, lalu ketua adalah Pak Dedi Jayatmaja, sekretaris saya sendiri, dan bendahara Pak Sanusi. Lalu terkait yang lain nanti bagaimana perkembangan usahanya yang ada dari koperasi. Seperti sekarang ini unit usaha di bawah Pak Ibram. Jadi kalau lihat dari rencana struktur kita rapat sebelum ada di koperasi ya, inilah konsep kira-kira yang akan jalan. Jadi itu dalam hal ini harapannya Bapak Ibu bisa lihat ini dengan bergabung tentu jalannya koperasi anggota, tapi berharap juga masyarakat di sekitar ya BDS itu terdampaknya sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan. Ini cita-cita dari awal untuk berkomunikasi. Lalu bidang usaha yang terdaftar di OSS. Nah ini kalau dari tadi badan hukumnya lalu kita daftarkan. Sejauh ini sudah 5 bidang usaha yang kita daftarkan. Jadi ini kenapa sih harus daftarkan? Karena ini dari kaitannya kalau misalnya ada perizinan bidang-bidang tertentu Pak. Seperti mungkin yang mau perdagangan, kadang-kadang kan tadi kayak bisa urusan dengan pajak, kalau ternyata mungkin besar ya, pajak kan terlibat. Lalu juga ya pajak modal itu menentukan juga, jadi perlu didaftarkan NIB-nya. Mungkin bagi para pengusaha ini udah biasa lah setiap itu. Tapi bagi itu ya secara umumnya ada 5 yang sudah kita daftarkan. Pertama itu terdaftar sebagai pedagang eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman, dan tembakau, bukan minimarket, supermarket sebagainya. Lalu kedua
penyedia sumber daya manusia dan manajemen fungsi sumber daya manusia. Jadi ada ide juga koperasi ini jika ada potensi untuk sebagai ya sih istilahnya outsourcing gitu. Kalau ada perusahaan sekalian outsourcing nanti bisa koperasi bisa sebagai jembatan atau sebagai mungkin ada sebutan kita cari itu ya. Lalu perdagangan eceran alat tulis, penulis dan gambar. Lalu aktivitas fotokopi, penyiapan dokumen dan aktivitas khusus penunjang antar lainnya. Jadi ATK juga ada rencana sebagai suppliernya. Lalu juga untuk kuliner kita juga ada juga sudah KBLI terkait KBLI itu nama apa itu? Klasifikasi itu. Ya, bidangnya itu adalah restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya. Jadi untuk kuliner juga kita sudah ke arah sana. Tapi by the way ini kan konsep yang kita daftar di awal. Terkait perkembangannya nanti kita bisa lihat Bapak Ibu sekalian. Yang mulai di awal ini bisa dilihat di samping itu sudah ada bazar ya. Ini sejauh ini di bazar ada daging murah itu dari makanan, juga ada dari Hidroponik. dan hidroponik. Nah terkait hidroponik ini langsung dari penggiatnya nih. Ini beliau Pak Nurmansah, Pak Nurmansah. Nah ini beliau ini tidak hanya suppliernya Pak, tapi juga penggiat aktif sebagai pengajar hidroponik di BLK ya. Nurmansah. Jadi ketika Iya. dan ini Itu tadi kan dia. Ketua ini sempat tanyakan bisa kan nanti untuk suplai. Justru kebalikannya beliau ini butuh orang untuk bisa mensuplai karena banyak permintaan. Justru kebalikannya. Jadi harapannya ya nanti kita bersama kalau ada anggota yang minat terjun di hidroponik, nanti kita bisa rembuk bersama. Nanti adakan seluruh warga negara Indonesia. Jadi awalnya BDS, tapi banyak diskusi perkembangan. Nanti kita buka terbuka untuk umum dan tentu nanti ada beberapa persyaratan di anggaran dasar ya, anggaran dasar kita umum. Nanti anggaran rumah tangga agak rinci lagi. Lalu telah menyerahkan surat permohonan menjadi anggota, menandatangani buku daftar anggota. Untuk pendaftaran ini kita permudah. Silakan ada ini saya beberapa titik ya, barcode. Kalau ada ya HP tinggal di scan aja, ini akan langsung connect mengarah ke form dokumen, langsung bisa diisi itu nanti. Kalau kemudian nanti akan masuk ke ya daftar server, nanti saya daftarkan gitu. Ya, tentu. Lalu juga tentu melintasi simpanan pokok, simpanan wajib yang misalnya di bawah berikut nanti. Dan menyetujui isi anggaran dasar dan ketentuan yang berlaku. Nah terkait simpanan pokoknya adalah 5 simpanan pokok itu adalah simpanan di awal dan seumur hidup setelah menjadi anggota. Itu sebesar Rp500.000. Lalu simpanan wajib per bulan. Nah ini di sini kita fleksibel Bapak Ibu sekalian, tergantung ya kemampuan ataupun ya kembali lagi. Itu mempengaruhi nanti SHU ya. Yang minimal itu Rp50.000 per bulan atau hingga Rp1 juta per bulan seperti itu. Nah ini awalnya dari kenapa kok supaya dibuat fleksibel, karena ini kita masih awal Bapak Ibu sekalian. Jadi itu nanti hasil rapat anggota. Jadi ada 2 macam terkait SHU ini. Pertama di anggaran dasar. Di anggaran dasar itu sudah normatif, bisa disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, itu ketentuannya. Jadi untuk anggaran SHU itu yang utama itu harus disisikan untuk dana cadangan. Apa dulu SHU dulu? Yang utama dulu. SHU tentulah itu paling sih keuntungan lah SHU itu. Keuntungan yang ada lalu kita sisihkan untuk dibagi-bagi. Nah itu sisihkannya itu kemana saja? Yang pertama secara perundangan diwajibkan untuk dana cadangan dulu. Dana cadangan dipisahkan. Lalu baru sisanya nanti dibagi untuk ke anggota. Ada untuk ya dana pendidikan koperasi ya, ada pendidikannya, pelatihan, lalu ada untuk pengurus, pengawas, lalu penggunaan lainnya. Itu ditentukan di anggaran rumah tangga. Lalu seperti apa anggaran rumah tangga yang kita terapkan terakhir itu, yaitu cadangan itu ditentukan sebesar 30% di sini, 30%. Lalu untuk anggota 35%. Lalu untuk pengurus dan pengawas itu 15%.
Lalu untuk ada 5% dana pendidikan koperasi. Jadi pendidikan ini pendidikan keperkoperasian jika dibutuhkan, misalnya seperti uji banding ataukah mungkin kurs untuk training apa manajemen, itu harus ada alokasinya. Ini sudah perundangan harus disediakan. Lalu ada dana sawiku, aduh, ya aduh, Baratna, borong Baratna, halo, murah-murah Baratna, Sawinya segar. ya segar. Nah ini hidroponiknya, iya, ndak, ayam ndak, ayam beku, iya, iya. Kalau kita mau misalnya ada keperluan untuk itu kemana? Apa? Kepada siapa? Atau di tempatnya ada di mana? Oke, terima kasih. Sekarang Pak Dedi untuk masalah itu. Silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Bu Maya ya. Mungkin untuk saat ini kita memang belum ada tempat yang permanen, tapi kita sudah ada planning untuk di area BD School itu nanti kita akan coba renovasi. Itu sebagai kantor koperasi juga sebagai outlet. Di outlet itu juga ada kayak fotokopi dan ada tempat-tempat untuk ATK tersebut. Mungkin itu yang bisa saya menjelaskan saat ini. Terima kasih. Ada lagi Bu? Ada keperluan kopi dan Ya, nanti ke depannya itu nanti selain fotokopi pun juga kita sudah ada kerjasama, ada pihak di RT 32 itu ada kayak semacam jual makanan beku, itu kita akan disiapkan freezer juga nanti di situ. Tadi kita sudah ada sempat bicara, insya Allah lah akan kita lengkapi lagi. Ya, bagaimana Bu Maya? Ada lagi ibu-ibu? Nanti kita ada ruang Baik, di baik. Maya. Pos itu kan separuh kita buat istrinya deh. Boleh Bu Jadi tadi Maya. saya tambah tadi Bu Maya, di pos 32 itu kan ada tempat gudang penyimpanan. Jadi nanti separuh itu kita buat display biar semua bisa lihat. Itu nanti bisa, kebetulan di sini ada Pak RT-nya, dia senyum berarti setuju gitu. Nah, gitu. Jadi jangan dikasih kambingnya ke dia, langsung Pak. Langsung dijawab. Jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pertanyaannya Bu Maya tadi bagus sekali karena sudah lama memang dicita-citakan bisnis fotokopi itu apakah koperasi akan nanti menghandle. Karena seingat saya juga di kita punya TK ada kayaknya fotokopinya juga, izin bersambut seperti itu. Yang saya hanya mau menanggapi, kalau apa yang diusulkan tadi Pak Ketua Yayasan itu tidak ada masalah Pak, sepanjang seluruh warganya 32 setuju, saya oke. Dan lanjut, mungkin baby school memang sudah tadi difoto dan diukur-ukur, itu kemungkinannya bisa jadi kantor bersama Pak. Oke, seperti itu. Yang kedua, Pak Ketua, Ramadan menjelang ini sekitar 87 hari kemudian memasuki Ramadan, apakah ada persiapan untuk buka bazar Ramadan khusus ibu-ibu yang diakomodir untuk dikoordinir langsung oleh koperasi kepada ibu-ibu, mungkin 1 bulan sebelumnya sudah dikoordinasikan, jangan sampai makanannya hampir semua dibagi-bagi. Terima kasih, mungkin hanya itu Pak Haji Amran. Saya hanya menyampaikan sepanjang semua RT 32 setuju, oke, tidak ada masalah. Fasilitas Manfaatkan, nanti akan kita jangkau. Lanjutnya mungkin masih ada pertanyaan lagi? Nggak ada, oke. sebentar Pak, ada tambahan Pak Oh, iya. diingetin oleh bendahara Ya, terkait ini terakhir kali. Setelah itu kita tutup ya. Ya, oke, baik. terkait ini simpan pokok tadi ternyata dirasa masih ada yang bagi ke. Nah, inilah profil logo dari Koperasi Konsumsi